Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul Bastard of the Sword Clan, part yang kelima. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Kastil Camellia. Terlihat saat ini Emil sangatlah marah di mana dirinya menampar keras Axion atas perbuatannya karena bukan hanya memberikan panggung untuk si bodoh keturunan itu, tapi Axion memberikan tangan para pendukungnya untuk dipotong begitu saja. Mendapatkan kemarahan dari sosok ibunya, Axion hanya dapat terdiam. Tapi di sanalah Emil kembali berkata dengan penuh emosi karena apa yang anaknya itu kira semuanya masuk akal, terutama dirinya telah memberitahukan berkali-kali untuk tidak meremehkan situasi. Karena begitu makhluk kerendahan itu mulai mencolok, maka pihaknya akan semakin kesulitan untuk mengambil alih Istana Ros. Namun melihat kemarahan dari sosok ibunya, Axion pun mencoba untuk membujuknya, di mana ia berkata untuk tak perlu mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Hanya saja di sana Emil tidak lagi ingin mendengar perkataan dari Axion, di mana ia menyuruhnya untuk pergi dan pikirkan dengan hasil perbuatan yang telah dirinya perbuat. Karena dari kejadian tersebutlah dirinya hampir mengacaukan rencana yang telah dibangun, yang mana dari hal itu juga Axion tidak dapat melakukan apa-apa. Serta kemudian ia pergi dari ruangan tersebut. Emil yang melihat kepergian dari Axion itu tentu saja sangat kesal karena sikap gegabah keturunannya, siapa yang dimiliki oleh dirinya. Tapi dari belakang Emil, seseorang berkata jika sikapnya sangat mirip dengan Emil sewaktu dia masih muda. Yang mana yang berkata seperti itu ternyata adalah Ed, serta ia juga menenangkan karenanya insiden yang terjadi kali ini mungkin tidak sepenuhnya buruk. Hanya saja Emil bertanya bagaimana bisa kejadian kali ini tidak sepenuhnya buruk, di mana Ed pun menjelaskan karena Istana Ros selama ini telah menjadi bagian dari harem. Dari dulu itu memang sulit untuk mengambil alih istana tersebut, meskipun keberadaannya tidak menarik perhatian kepala klan karena diisi dan orang-orang hina, tapi tempat itu masih didukung oleh kepala klan. Karena itulah yang perlu dilakukannya saat ini adalah mencari pembenaran. Dan dengan kegaduhan besar yang terjadi pada perjamuan Skull Dragon Society sebagai perwakilan dari Istana Ros saat ini, tentu saja si bodoh itu harus ditahan menggunakan prosedur hukum. Mendengar perkataan dari Ed, Emil tentu saja sedikit terkejut, di mana saat ini ia mulai berpikir terutama alasan mengapa dirinya mengkhawatirkan keberadaan si bodoh Theo itu, karena dirinya takut dengan pengaruh yang akan membesar jika kepala klan mulai memperhatikan Istana Ros. Tapi dengan menggunakan alasan si bodoh itu yang telah menjadi lebih kuat, jika Istana Camellia menggunakan prosedur hukum untuk mengusir mereka pergi, maka Istana Ros tidak akan memiliki pilihan lain selain tunduk kepada Istana Camellia, tentu saja kepada garis keturunan keluarga Trivan. Dan dengan itulah Emil mengetahui jika dirinya akan bisa mengambil alih Istana Ros tanpa membuat kegaduhan. Emil yang ada di sana, ia bertanya kepada Ed tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapannya. Namun Ed membalas jika persiapannya telah selesai. Jadi ketika esok harinya, ketika Emil bangun tidur, dirinya pasti akan mendapatkan kabar baik. Dan karena itulah saat ini Emil bisa menikmati mandinya dan mendapatkan tidur yang nyenyak. Bahkan ia juga menggodanya jika dirinya telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyiapkan lilin aromatik dari wilayah selatan yang hanya demi Emil. Dan Emil yang mendengarkan hal itu pun mendekap sang kakak serta berkata jika dirinya sangat bangga kepadanya, bahkan karena alasan itulah dirinya tak bisa tidak mencintainya. Dan lalu kini Sin pun beralih kembali ke bar yang menjadi tempat berkumpulnya kelompok Theo. Saat ini Remington berkata kepadanya jika dirinya cukup terkejut dengan apa yang terjadi, terutama ia tak menyangka jika ternyata Tuan Muda Theo peduli kepadanya. Dengar perkataan dari Remington, Theo tentu saja tidak memahaminya karena pembicaraan apa yang sedang dibicarakan. Bahkan dirinya berpikir apakah mungkin Remington mabuk karena jus jeruk. Namun Remington kembali berkata jika dirinya sedang membicarakan soal Skull Dragon Society. Karena itu ketika dirinya mendengar banyak ejekan yang mengarah kepada Theo, Tuan Muda Theo terus menahan ejekan tersebut. Namun begitu mereka mulai mengejek dirinya, yang mana sebagai Remington garis keturunan haram, dirinya tak menyangka jika Theo langsung melakukan sebuah tindakan. Dan dari itulah saat ini Remington sendiri
merasakan rasa malu serta ketidakberdayaan berkata seperti itu. Remington tentu saja memperhatikan tentang Theo karena semakin dirinya memperhatikannya, semakin jadi dia mengagumkan Tuan Muda Theo. Dia menahan emosinya ketika mendapatkan banyak ejekan. Bahkan hingga saat ini orang-orang masih menganggapnya sebagai anak haram, tak bertalenta. Namun sekarang ia menjadi sosok yang kuat, di mana karena ia berani melawan lawan yang lebih kuat dan memiliki tekad untuk bisa menang. Meski di dalam istana Camellia, istana yang tidak berani dilawan oleh siapapun, Tuan Muda Theo memiliki keberanian untuk menarik pedangnya tanpa sedikit keraguan. Dan Remington merasa jika itu semua demi dirinya, demi menolong temannya yang direndahkan oleh siapapun, di mana saat ini status milik Remington merasa sangat tersentuh karena ia percaya jika Theo mempedulikan dirinya. Namun Theo yang melihat hal itu, ia menjadi cukup terheran karena sepertinya ada sebuah kesalahpahaman yang telah terjadi. Remington yang merasakan perasaan itu, ia tentu saja mengetahui jika klan miliknya, klan Narcio, meminta dirinya untuk membuat tali pertemanan dengan Axion. Tapi kali ini dirinya memiliki pendapat lain, di mana dengan itu jugalah ia berkata dengan tegas jika mulai hari ini dirinya akan terus mengikuti Tuan Muda Theo, yang dimana dari perkataan Remington itu orang-orang yang hadir di pesta tersebut menjadi sangat ramai karena seperti yang diduga, yang kuat akan mengakui keberadaan yang kuat lainnya. Melihat kemarahan yang terjadi, Theo berkata kepada Remington jika sepertinya ada sebuah kesalahpahaman yang terjadi. Namun ketika itu dirinya mendengar suara telepati untuk membiarkan dengan apa yang terjadi, di mana nyatanya Evelyn berpesan kepadanya jika sepertinya kesalahpahaman tersebut bukanlah hal yang buruk dan mungkin saja ini semua hanya sebagai alasan agar mereka bisa akrab dengan Tuan Muda Theo. Yang mana dari perkataannya Theo merasa sedikit terkejut karena tentu saja jika dirinya bukanlah siapa-siapa, secara tidak langsung pencapaian yang Theo dapat hingga saat ini itu semua mungkin saja berkat sistem misterius, dan dia juga sudah regresi ke masa lalu. Menerima Ragnar Talen atau menjadi sekuat ini semua benar-benar tidak masuk akal. Bahkan hal tersebut membuat Theo menjadi bertanya-tanya, di mana ia awalnya bertanya-tanya jika merupakan kejadian kali ini adalah fragmen dari penyesalannya. Tapi melihat sedetail ini sepertinya ia telah salah paham darinya, merasakan perasaan itu deja vu. Namun apapun itu semua yang terjadi kali ini benar-benar membantunya. Jadi itu semua tindakannya itu tidak terlalu penting. Selain itu, begitu insiden Skull Dragon Society berakhir, level miliknya berhasil naik. Bahkan begitu dirinya naik level, ia mendapatkan poin yang dapat digunakan untuk meningkatkan statistik miliknya. Jadi saat ini dirinya yakin ia bisa meningkatkan kemampuannya sesuka hati. Karena itulah saat ini Theo benar-benar sangat senang, bukan main. Bahkan dirinya cukup takut dengan kekuatan seperti apa yang akan dirinya dapatkan di masa depan. Namun meski begitu, saat ini ia harus mempersiapkan diri melawan serangan balik dari Istana Camellia, yang mana ia kemudian berkata kepada Remington tentang apakah dirinya bisa membantunya melakukan sesuatu. Dan Remington yang mendengarkan hal itu, ia tentu saja tidak mempermasalahkannya. Bahkan ia juga bertanya permintaan apa yang ingin dirinya minta. Dengan itu jugalah Theo mengeluarkan secari kertas, di mana ia berkata jika pertarungan tahta antara dirinya dengan Axion mulai sekarang pasti akan menjadi lebih sengit lagi. Jadi untuk berjaga-jaga jika waktunya telah tiba, ia meminta tolong untuk membantu dirinya. Mendengar pembicaraan serius dari Theo, Remington tentu saja cukup terkejut. Namun Theo kemudian menatap Remington dengan tatapan serius karena ia mengetahui akan dirinya, di mana di masa depan yang akan datang Remington akan menjadi kepala klan Narcio dan ia akan menjadi cukup kuat untuk melawan Ragnar. Karena itulah ia harus menggunakan kesempatan kali ini untuk membuat Remington memihak kepadanya. Remington yang melihat keseriusan dari Theo, ia langsung mengambil secari kertas tersebut serta berkata jika dirinya telah bersumpah untuk mengikuti Tuan Muda Theo. Jadi jika ada yang bisa dirinya bantu apapun itu, ia akan melakukannya. Dengan itu jugalah Theo pun berterima kasih kepadanya. Namun ketika pesta di dalam bar itu belum usai, tiba-tiba saja terdengar seseorang yang memanggil Theo, di mana nyatanya saat ini ada pasukan bersira yang menerobos bar tersebut. Melihat kehadiran dari pasukan bersira, orang-orang yang hadir di dalam bar mereka tentu saja terkejut karena mereka mengetahui jika pasukan itu adalah pasukan Sword of Law. Namun tanpa mempedulikan keterkejutan orang-orang,
pasukan Sword of Law yang hadir, mereka langsung mengeluarkan sebuah surat jika Theo Ragnar sekarang ditahan karena dugaan pengancaman dan penganiayaan serta pengintimidasian. Namun Evelyn yang mendengar hal itu, dia tentu saja sedikit memberontak karena omong kosong apa yang sedang terjadi. Hanya saja di sana Theo langsung menenangkannya serta berkata untuk tak perlu mengkhawatirkan itu, di mana saat ini dirinya melihat isi surat yang dibawa oleh pasukan Sword of Law. Tapi karena Theo menyadari jika itu merupakan surat tuntutan asli, bahkan tintanya saja masih belum kering, dirinya saat ini mempersilahkan pasukan Sword of Law untuk membawanya, yang mana dengan itu jugalah Theo ditahan dan dikiring oleh pasukan tersebut. Melihat tuan muda Theo yang dikiring pergi, Remington tentu saja memanggilnya, di mana di sana Theo pun melirik kepadanya serta kemudian menganggukkan kepala, yang mana dari gerakan Theo itu baik Remington dan Evelyn menjadi cukup terkejut, terutama saat ini Remington menyadari jika secari kertas yang sebelumnya diberikan oleh Theo merupakan sebuah pesan yang telah direncanakan. Di Istana Rose terlihat jika Cecilia sungguh terkejut dengan berita yang dibawakan oleh sang pelayan, karena nyatanya Theo telah ditangkap oleh pengadilan. Namun melihat Cecilia yang terjatuh, pelayan itu langsung mendekatinya serta bertanya, apakah nyonya baik-baik saja? Di mana Cecilia pun membalas jika dirinya baik-baik saja. Hanya saja ia penasaran tentang tuduhan apa yang diterima oleh anaknya. Dan si pelayan pun menjawab jika sepertinya itu karena Skull Dragon Society, di mana mereka menuduh tuan muda Theo telah melakukan pemberontakan. Mendengar hal itu, Cecilia tentu saja menjadi sangat khawatir, karena siapa yang menyangka jika undangan dari Skull Dragon Society akan menyebabkan hal seperti ini. Namun meski dirinya khawatir, saat ini Cecilia mencoba untuk menaruh seluruh kepercayaannya kepada anaknya, karena Theo pasti bisa melewati seluruh rintangan. Serta dengan itulah Cecilia mendoakan Theo agar dirinya bisa kembali dengan selamat. Di tempat lain terlihat jika Theo sedang dibawa pergi oleh pasukan Sword of Law, di mana ketika dirinya memperhatikan sekitar, saat ini dirinya dibawa ke kastil pengadilan dan tempat itu merupakan tempat yang telah lama dirinya tidak kunjungi. Theo tentu saja menyadari dengan dirinya yang telah menghancurkan Skull Dragon Society, pengadilan pasti akan berjalan dengan banyak hambatan, terutama membawa seorang penerus Ragnar ke pengadilan. Itu artinya mereka mempertanyakan kualifikasi Theo sebagai penerus dan kemungkinan mereka akan sepenuhnya menghancurkan dirinya. Tapi meski begitu, Theo tidaklah khawatir karena memang itulah yang dirinya inginkan. Beberapa saat pun berlalu, Theo yang digiring oleh pasukan Sword of Law langsung dibawa masuk ke ruangan pengadilan, yang mana ketika dirinya diperintahkan untuk masuk, Theo sadar jika saat ini adalah saatnya menuai dengan apa yang telah dirinya tanam, dan panen tersebut tentu saja harus berada di panggung yang sangat besar. Ada beberapa orang hebat yang berkumpul di tempat tersebut, diantaranya Julius Ragnar, sang Demon Dragon, Kapten White Armor Dragon Cavalry, lalu Ed, sang Sky Dragon, Direktur Badan Intelijen Pusat, lalu Osa Ragnar, sang Sword Dragon, Nyonya dari Istana Blusum, dan yang terakhir adalah Wolfgang Ragnar, sang Elder Dragon, Ketua Dewan Pengadilan. Melihat kehadiran sosok besar seperti itu, Theo berpikir jika kejadian tersebut terjadi di kehidupan masa lalunya, mungkin saja saat ini ia telah tertegun hingga kesulitan untuk bernapas. Tapi saat ini dirinya telah mempersiapkan mentalnya dengan kedatangan dari Theo. Wolfgang langsung memanggilnya, di mana Theo pun membalas serta menyapanya jika dirinya tidak pernah menyangka akan bertemu di tempat seperti ini. Tentang Wolfgang Ragnar, sang ketua dewan, ia sangat menghargai garis keturunan, jadi bagi dirinya anak karam berdarah campuran seperti halnya Theo pasti terlihat sangat menjijikkan. Bahkan saat ini terlihat jika Wolfgang tidak mencoba untuk menyembunyikan ekspresinya, yang dimana di sana Wolfgang berkata kepada Theo untuk tak perlu basa-basi, karena seharusnya Theo mengerti alasan dirinya dibawa ke pengadilan adalah untuk menjawab semua alasan dari kejahatan karena tindakan bodoh dari Theo, klan Byron Red dan White Mercenary serta klan lainnya, dan bahkan klan Hanafi. Saat ini mereka mengajukan protes untuk memutuskan hubungan dengan keluarga utama. Jadi karena itulah ia bertanya, bisakah bajigor seperti Theo ini bertanggung jawab atas kebodohannya, yang mana ia meminta pertanggungjawaban dari Theo
bertanggung jawab atas mengotori kehormatan Ragnar sampai serendah ini. Melihat kemarahan dari Wolfgang, Theo hanya mendengarkannya dengan seksama, serta ia kemudian membalas jika perkataan tetua Wolfgang memanglah benar, di mana di saat ini dirinya telah salah dengan melakukan tindakan yang ceroboh, dan seharusnya dirinya memotong leher mereka, bukan hanya tangannya saja. Melihat reaksi yang diberikan oleh Theo, di sini tiba-tiba para tetua dewan yang hadir tentu saja terkejut. Tapi di sana Theo kembali melanjutkan perkataannya. Orang-orang itu mereka merupakan orang yang tunduk pada kita. Sang Lord sendiri telah menganugerahkan tanah dan kehormatannya. Sedangkan bagi mereka yang tunduk menawarkan loyalitas dan kehidupan mereka tentu saja merupakan jalan kesatria. Tapi karena mereka berani mengancam Lord, jika diriku tahu mereka akan sangat kurang ajar seperti ini, maka seharusnya diriku memotong leher mereka sekarang juga. Dan mereka harus mendapatkan hukuman sehingga prinsip kesatria bisa dipulihkan. Karena bagaimana bisa diriku hanya diam saja ketika kehormatan Ragnar yang telah dijunjung selama ribuan tahun diinjak-injak. Dari perkataan tegas yang Theo layangkan, Wolfgang dan Ed yang mendengarkannya mereka tentu saja terkejut. Bahkan Julius yang ada di sana, ia sangat menikmati akan tindakan mengejutkan dari Theo, di mana ia merasa jika persidangan kali ini tidak akan berakhir dengan hukuman ringan. Namun meski begitu, Wolfgang cukup kesal atas perkataan Theo, di mana ia berkata berani-beraninya bocah rendahan tak tahu diri mengejek dirinya dengan alasan seperti itu. Hanya saja di sana tetua Osa memotong perkataan dari Wolfgang serta berkata jika dirinya mengerti dengan pendapat Theo secara teori, tapi apa yang dikatakan oleh Theo adalah benar. Namun meski Ragnar kuat, tapi nyatanya klan kita tidak sehebat itu. Jadi jika kita tidak mendengarkan suara dari para pengikut dan kesatria, maka kita akan hancur, karena tidak ada yang bisa memerintah dunia dengan begitu tirani. Yang mana dari perkataan itu saat ini Theo hanya dapat menerimanya. Bahkan ia menyadari jika istri pertama dari pemimpin klan, sang swordman terbaik di utara, tidaklah memberikan permusuhan. Hanya saja ia bertanya-tanya tentang kejadian di kehidupan sebelumnya. Kenapa ia tidak mengambil tindakan ketika mengetahui akan istana Ross yang sedang dihancurkan dan lalu kembali ke persidangan? Tetua Osa berkata kepada Theo jika saat ini Theo harus tetap menerima hukumannya, yang dimana di sana Theo pun bertanya tentang hukuman apa yang akan dirinya dapatkan. Dari hal itu juga lah Wolfgang berkata jika hukuman Theo adalah 3 bulan masa percobaan. Mendengar hukuman yang cukup menyita waktu, Theo tentu saja meminta keringanan karena upacara awakening akan dilakukan dalam 2 bulan lagi. Namun dari perkataannya itu Wolfgang kembali meneriakinya karena berani-beraninya Theo menyanggah hal tersebut. Hanya saja di sana tetua kembali berkata jika dirinya telah mempertimbangkan situasi ini dan akhirnya memutuskan Theo agar mengikuti upacara awakening di tahun depan, serta itu juga berlaku bagi ke-15 anak yang Theo lukai. Mendengar keputusan dari tetua Osa, Ed tentu saja tersenyum senang karena sepertinya hukuman tersebut berjalan sesuai harapan. Meski sebelumnya Demon Dragon melakukan perdebatan serta membuat keringanan hukuman bagi Theo, tapi hal itu tidaklah buruk karena dengan adanya keterlambatan upacara awakening itu artinya Theo akan menjadi aib besar di Ragnar. Dengan aib yang harus ditanggung istana Ross, tentu saja itu merupakan peluang bagus demi mengambil alihnya. Dan saat rencana tersebut berjalan lancar, Theo yang merupakan pewaris Ragnar, ia tak akan bisa berbuat apa-apa dan akhirnya hanya bisa diam serta menerimanya. Bahkan jika saat ini si bodoh itu mencoba untuk mengajukan banding, maka saat itu juga ada sebuah cara untuk membunuhnya, dan sepertinya banding tersebut tak akan dilakukan oleh Theo. Tapi tiba-tiba saja Theo mengajukan hak banding, yang mana dari perkataannya itu membuat keempat dewan pengadilan menjadi terkejut. Bahkan di sana Ed mencoba menahan tawa senangnya karena Theo benar-benar idiot, yang mana kesombongan yang dimilikinya sungguh tidak kenal batas, dan itu membuat rencana yang dirinya miliki menjadi lebih mudah. Di sisi lain, sang Demon Dragon bertanya kepada Theo tentang apakah dirinya mengetahui akan arti perkataannya, yang dimana Theo pun menjawab jika dirinya mengetahui akan hal itu.
dan para dewan kembali berkata dengan serius tentang banding yang dirinya ajukan. Bagi Ragnar yang kuat dan terhormat, banding tersebut berarti perang, dan pada akhirnya hanya kemenanganlah yang membuktikan kebenaran. Yang mana dari perkataan itu jugalah saat ini Theo telah memasuki skenario pertama, di mana melalui skenario kali ini Theo bisa mengungkapkan banyak rahasia tersembunyi di dunia yang tertutup rapat. Dan skenario pertama itu merupakan jalan sang penerus. Dan di tempat lain, di cabang Ceres Merchant Guild yang tersembunyi di bagian utara, terlihat jika tempat tersebut saat ini diliputi oleh kekacauan karena nyatanya mereka sedang dihancurkan oleh orang misterius. Namun nyatanya orang yang menghancurkan tempat itu adalah Evelyn. Dan ketika ia selesai membereskan tugasnya, seseorang yang berada di belakangnya kemudian berkata jika sepertinya mereka menyembunyikan hal itu, yang mana nyatanya itu adalah kehadiran dari Remington yang membawa suatu kotak harta. Dan ia pun berkata kepada Evelyn seperti yang Tuan Muda Theo katakan, Raven dari Istana Camellia sudah berakhir. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana Mas Bro? Ceritanya semakin menarik saja bukan? Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.